Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Satrio Pambudi, NIM B100-250. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Hukum Adat Melayu Jambi. Soal pertama, dalam Hukum Adat Melayu Jambi dikenal Induk Undang 8 dan Anak Undang Nan 12. Jelaskan maksud dari aturan tersebut disertai dengan memberikan contoh kasusnya. Induk Undang Nan 8 A. Dagi-dagi, yaitu kesalahan terhadap pemerintah dan membuat fitnah atau provokasi serta membuat kekacauan dalam negeri. B. Sumbang salah, yaitu hal-hal yang menurut pendapat umum dipandang tidak baik atau tidak layak dan perbuatan yang sudah terang tidak baiknya. C. Samun sakai, ialah perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta saja. D. Upeh racun, adalah perbuatan membunuh orang menggunakan racun sehingga korban mati seketika atau mati secara perlahan. E. Tipu tepo, adalah tindakan merugikan orang lain dengan jalan berpura-pura jujur atau dengan bujuk rayu. F. Maling curi, adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jika dilakukan pada malam hari disebut maling, dan jika pada siang hari disebut curi. G. Tikam bunuh, adalah tindakan melukai orang lain dengan atau tanpa senjata dan menghilangkan nyawa orang lain dengan senjata atau tidak disebut bunuh. H. Siuh bakar, yaitu tindakan perusakan hak orang lain dengan cara pembakaran. Jika rumah disebut siuh dan jika lahan pertanian atau perkebunan disebut bakar. Anak Undang Nan 12 A. Lembam baluh ditepung tawar, maksudnya yaitu orang yang melukai fisik orang lain harus mengobatinya hingga sembuh. B. Luko luki dipampeh, yaitu pembayaran denda terhadap kejahatan yang melukai fisik orang lain. C. Mati dibangun, adalah hubungan hukum bagi pelaku pembunuhan adalah bangun, yaitu pembayaran berupa seekor kerbau yang disertai dengan beras, kelapa, kain putih, dan bumbu-bumbunya. D. Samun, terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama samun si gajah duman, yaitu perampokan di dalam hutan belantara. Kedua, samun si menti duman, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan pemukiman dengan hutan. Ketiga, samun di adun duman, yaitu perampokan yang terjadi di perbatasan dua daerah atau desa. Keempat, samun si kati duman, yaitu di tengah pemukiman penduduk. E. Salah makan diluahkan, salah bawa diabadikan, salah pakai diluluhkan, salah bawa dikembalikan, salah pakai dilepaskan, yaitu berupa kewajiban mengembalikan hak orang lain apabila menggunakannya, dan jika menyebabkan kerugian maka harus menggantinya. F. Utang kecil dilunasi, utang gedang diangsuh, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya pada kreditur dengan jalan dilunasi sekaligus atau diangsur. G. Golok gadai, timbang lalu, artinya harta yang digadaikan atau yang dijadikan anggunan atas suatu hutang akan menjadi hak yang memberi hutang apabila telah lewat tenggat waktunya. H. Tegak mengintai lenggang, duduk mengintai kelam, tegak duo begadung duo, salah bujang dengan gadih kawin. Maksud menunggu sepi, duduk menunggu gelap, berdiri dua begandeng dua, salah remaja putra dan gadis adalah dinikahkan. Adalah pergaulan di kalangan remaja yang menyalahi aturan agama dan adat seperti berduaan di tempat sepi yang tidak ada muhrimnya, maka dinikahkan. Jika belum menikah dan masing-masing pihak dikenai denda seekor kambing dan 20 gentong beras dan 20 buah kelapa.
I. Mameki, mengantam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki seluar, yaitu menantang orang berkelahi. Jika yang ditantang orang biasa, dendanya seekor kambing, 20 gentong beras, dan jika yang ditantang adalah pejabat, dendanya seekor kambing dan 40 gentong beras. J. Menempuh nan basawah, manjat nan rebak, yaitu memasuki daerah terlarang atau memasuki perkebunan orang lain yang dipagar tanpa izin. K. Maminang di ate pinang, manawah dioleh tawah, yaitu meminang gadis yang telah dipinang orang lain dan menawar suatu barang dalam tawaran orang lain. L. Berpagar siang berkandang malam, yaitu hukum mengenai aturan tanaman dan hewan ternak. Tanaman dipagari dan dijaga pemiliknya pada siang hari, dan hewan ternak hendaknya dikurung dalam kandangnya pada malam hari. Soal nomor 2. Bagaimana keberadaan hukum adat Melayu pada periode sebelum Islam, setelah Islam, sebelum kemerdekaan, pada masa sekarang? Jauh sebelum abad Masehi, etnis Melayu telah mengembangkan suatu corak kebudayaan Melayu prasejarah di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Masyarakat pendukung kebudayaan Melayu prasejarah adalah suku Kerinci dan suku Batin. Orang Kerinci diperkirakan telah menempati kaldera Danau Kerinci sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Suku Kerinci dan suku Batin adalah suku tertua di Sumatera. Mereka mengembangkan kebudayaan batu seperti kebudayaan Neolitikum. Kehadiran agama Buddha sekitar abad keempat Masehi mendorong lahir dan berkembang suatu corak kebudayaan Buddhis. Kebudayaan ini diidentifikasikan sebagai corak kebudayaan Melayu kuno. Masyarakat pendukung kebudayaan Melayu Buddhis yang masih ada di Jambi adalah suku Anak Dalam, Kubu. Namun, peninggalan monumental kebudayaan Melayu Buddhis adalah bangunan candi-candi yang tersebar di kawasan daerah aliran sungai Batanghari, salah satunya situs Candi Moro Jambi. Pada masa kebudayaan Buddhis sedang mengalami kemunduran sekitar abad 11 sampai 14 Masehi. Bersamaan waktunya di daerah Jambi mulai berkembang suatu corak kebudayaan Islam. Kehadiran Islam pada abad 7 Masehi dan sekitar abad 11 Masehi, Islam mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat pedalaman Jambi. Gai pulau yang sangat penting dalam sejarah Islam di Jambi. Sejarah mencatat dari pulau berhala itulah agama Islam disebarkan ke seluruh pelosok daerah Jambi. Kehadiran Islam membawa perubahan mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi. Agama Islam pelan pasti mulai menggeser kebudayaan Melayu Buddhis sampai berkembangnya corak kebudayaan Melayu Islam. Kebudayaan daerah tidak lain adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat lokal sebagai penduduknya. Sedangkan kebudayaan Melayu Jambi adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah etnis Melayu Jambi. Bagi masyarakat Melayu Jambi, adat mereka mengacu ke Islam. Islam dan adat adalah dua hal yang tidak terpisah. Sebuah seloko yang sering diulang adalah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Syara mengatur, adat memakai. Seloko ini berarti bahwa adat atau kebiasaan masyarakat Melayu Jambi didasarkan pada syariat yang berasal dari kitab suci Islam. Apa yang dititipkan syariat dipakai oleh adat. Kuatnya Islam dipegang oleh masyarakat Melayu Jambi, membawa implikasi antara lain penolakan masyarakat Jambi terhadap hal yang mereka anggap bukan Islam. Masyarakat Jambi misalnya memotong sejarahnya dan mengambil kedatangan Islam sebagai tonggak bermula. Islamisasi dimanapun tidak pernah berjalan sangat mulus, kalaupun bukan gelombang riak-riak kecil mewarnai.
proses di dalam masyarakat Melayu Jambi, cerita tentang Ria itu tidak pernah dimunculkan karena merupakan bagian dari masa lalu yang bukan Islam yang justru ingin mereka hilangkan. Selepas reformasi, terjadi kebangkitan adat di banyak tempat di Indonesia. Jambi juga tidak lepas dari fenomena itu. Kesultanan Jambi yang sudah lama jatuh dihidupkan lagi. Muncul organisasi-organisasi yang secara eksklusif menamakan diri Melayu, termasuk lembaga adat yang semula bernama Lembaga Adat Provinsi Jambi berubah menjadi Lembaga Adat Melayu Jambi. Perubahan desa menjadi Rio dan muncul peraturan daerah yang mengatur kebudayaan Melayu secara khusus. Seorang pegiat kebudayaan di Jambi mengatakan bahwa terjadi orientasi Melayu dalam banyak peraturan daerah yang diterbitkan. Padahal masyarakat Jambi sekarang tidak hanya terdiri atas etnis Melayu Jambi multietnis. Kebangkitan adat ini tentu saja mengabaikan keagamaan etnis yang ada di Jambi. Beberapa kabupaten yang didominasi oleh etnis lain seperti Kerinci serta Tanjung Jabung Barat dan Timur seolah keluar dari aturan yang ada. Baik, soal nomor 3. Bagaimana menurut Anda keberadaan hukum adat Melayu Jambi pada masa yang akan datang? Sejalan dengan perubahan zaman, maka adat dan budaya Jambi mendapat tantangan dari berbagai budaya yang datang. Pada awalnya, yang mendapatkan tantangan tersebut hanya di wilayah perkotaan saja. Namun, karena kemajuan zaman, kecanggihan sistem informasi dan era globalisasi saat ini sudah mulai masuk ke pedesaan hingga pelosok dan pedalaman. Tergerusnya budaya ini sangat jelas terlihat dari aspek sopan santun dan budaya berpakaian. Akan tetapi, hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi keadaan tersebut, yakni sebagai pedoman dan kontrol sosial masyarakat Melayu di kota Jambi. Dalam eksistensi dan penerapannya, hukum adat dapat dikatakan sebagai sistem pengendalian sosial yang telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya keteraturan kehidupan dalam pergaulan hidup yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa begitu pentingnya keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan agar anggota masyarakat memenuhi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga terciptanya ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Karena hukum mengatur hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Artinya bahwa dengan adanya kesadaran hukum maka akan terciptanya keselarasan dalam kehidupan sosial sehingga mengakibatkan kehidupan bermasyarakat yang sadar akan hukum. Baik, itulah jawaban saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.